Mungkin Ambo akan laporkan kepada Pak Gubernur dan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama soal flyover Sitinjau Lawi. Ini program Sitinjau yang sekarang itu adalah tahap pertama. Yang 2,8 triliun ini tahap pertama, Bu ya. Insya Allah 2025 ini kita mulai start pembangunan. Ditargetkan 2027 selesai. Itu sampai panorama pertama. Kita lanjutkan nanti setelah ini selesai sampai menjelang 2029 itu akan tahap kedua 1,8 triliun lagi. Jadi total akan kita kerjakan 4 triliun dari panorama 1 sampai ke panorama 2. Nah, informasinya ke Patang siang kami landing di Padang, Pak Menteri PU Pak Dodi Hambodo menghubungi kami menyampaikan bahwa Seskap Pak Mayor Teddy ingin mengagendakan peresmian sesuai permintaan Presiden Prabowo. Nah, salah satunya minggu ini ada di Jawa Tengah maupun Sumatera Barat. Mudah-mudahan cocok jalan Pak Prabowo. Beliau bisa datang ke Sumatera Barat, groundbreaking flyover Sitinjau dan peresmian pasar fase 7 di Kota Padang. Bapak dan Ibu sekalian, Buya, kami juga akan laporkan tol Padang Sicincin ini, Buya, insya Allah akan bisa dioperasikan uji coba ya. Uji coba operasi tanggal 15 Desember. Tapi itu baru satu jalur ya, dari Padang ke Sicincin. Jadi ada satu rute Padang Sicincin itu akan dimulai dari 15 Desember sampai pertengahan Januari. Lalu nanti insya Allah kalau memang dibutuhkan akan ada rekayasa lalu lintas yang bisa membuka dari Sicincin sampai Padang. Insya Allah seluruh isinya, Buya, dan seluruh Bapak dan Ibu sekalian layak fungsi dan layak operasi diprediksi oleh pihak utama karya itu akan selesai di akhir Januari, sehingga insya Allah Februari pemerintah pusat sudah bisa meresmikan dan tol bisa beroperasi dengan baik. Itu untuk Padang Sicincin. Kelanjutannya, kan itu pertanyaan kan, bagaimana Sicincin ke Bukit Tinggi? Ingin kami laporkan bahwa Sicincin Bukit Tinggi itu nanti akan dianggarkan dengan PMN tahun 2026. Jadi itu Bukit Tinggi dan Sicincin itu dibutuhkan anggaran sebesar 60 triliun. 40 triliun nanti akan dikerjakan oleh utama karya dalam bentuk jalan. 20 triliun itu buat terowongan di samping Lembah Anai, itu nilainya 20 triliun oleh JICA. Nah, 40 triliun itu nanti akan dibiayai oleh PMN tahun 2026. Kalau pemerintah menyetujui dan juga DPR menyetujui, insya Allah mungkin di Oktober 2026 atau akhir 2026 pekerjaan tol Sicincin Bukit Tinggi akan bisa kita mulai. Jadi untuk itu tol Bukit Tinggi, Sicincin Bukit Tinggi. Lalu yang kedua, Umur ya, jalan air dingin kampungnya Pak Kairunas, supaya Pak Kairunas gampang dipanggil Buya, kapanpun bisa datang, koordinasi gampang. Oke, ini kan susah, kadang-kadang tertentu jalan ya Pak Bupati. Hari Kamis terakhir kami bertemu dengan Pak Menteri PU sore, kami menanyakan jadwal lelang Kamis kemarin ya. Jumat yang mau ke Padang, Kamis sore yang mau bertemu dengan Pak Menteri PU, aku datangi ke kantornya setengah 6 sore. Lalu kami pertanyakan malam jam 8 malam Pak Dirjen Bina Marga menghubungi, menginformasikan bahwa untuk lelang jalan air dingin insya Allah akan dilaksanakan dengan e-katalog, dan lelang itu akan dilaksanakan Januari 2025 ya. Lalu yang kedua soal jalan DK tuh Pak Kumpulin Tol yang favorit tuh, yang viral tuh. Jadi kajiannya sudah selesai DK Pak Gubernur, itu total kebutuhannya 100 miliar. Itu laporan Dirjen Bina Marga. Insya Allah karena impres janda belum ada sampai sekarang, insya Allah akan dipakaikan diskresi di APBN tahun 2025. Jadi oleh Pak Dirjen sudah dikomunikasikan Pak Menteri sudah menyetujui. Jadi lagi proses administrasi. Kemungkinan lelangnya setelah selesainya Januari air dingin, mungkin sampai DK Februari atau Maret selama-lamanya sudah lelang jalan Payung Kumulintau.
Lalu laporan untuk Buya Cile Stadion Utamambo ya, Stadion Agus Salim. Insya Allah Pak Menteri PU sudah setuju mengalokasikan anggarannya 100 miliar dan juga rekomendasi sudah didapatkan dari sahabatnya Pak Fasko, Menteri Menpora Dito Aritejo. Jadi Fasko ini seniornya Menteri Menpora, nah, kawannya Caca itu. Rekomendasinya juga sudah keluar. Hanya memang tadi aku sampaikan Bu ya, kita butuh komunikasi dengan Presiden karena Presiden meminta pembangunan stadion untuk sementara dihentikan. Insya Allah kita akan lobby Pak Presiden Prabowo agar ada diskresi khusus Sumatera Barat disetujui untuk pembangunan kembali Stadion Agus Salim. Insya Allah nilainya 100 miliar. Jadi semuanya nanti akan duduk single seat dan seluruhnya tertutup. Insya Allah rancak lah stadionnya. Tadi DK, insya Allah Bu ya, kita sama-sama kawal. Kita bawa PLN investornya dari Saudi sudah berhasil investasi di Cirata, itu di Bendungan Jatiluhur. Kan di Jatiluhur sudah ada pembangunan. Ini direncanakan 2 kali 100 mega ya. Sama antara PLN Indonesia Power dengan Ajwa dari Saudi. Nanti insya Allah pertengahan Januari kita minta Pak Gubernur, Pak Bupati, sama-sama kita temui masyarakat untuk sosialisasi. Yang penting investasi bisa jalan, masyarakat untung, ekonomi tumbuh, lalu danau pun tidak rusak sama sekali. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi intinya apa? Kami ingin Bapak dan Ibu mengajak seluruh bupati dan juga gubernur bekerja sama dengan kami, Partai Gerindra, untuk melakukan lompatan besar percepatan pembangunan Sumatera Barat. Meskipun Pak Prabowo kalah di Sumatera Barat, tapi kami akan tetap komit membangun Sumatera Barat. Meskipun masyarakat Sumatera Barat karena omon-omon mata, karena janji manis, tapi kita akan komit tetap membangun Sumatera Barat. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah ragu, Bupati, Wali Kota, tenang Pak, hubungi kami bisa telepon seluruh menteri. Itulah kelebihan partai penguasa, itulah.